Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu. Apapun yang kalian harapkan atau inginkan segera terwujud menjadi kenyataan ya. Dan kali ini kita buat general reading timeless. Ya, jadi tidak ada batasan waktu. Bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi juga ingat, ini belum tentu resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya. Ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Tema kali ini adalah tentang kata yang tak terucap ya. Jadi kalau seseorang yang kamu pikirkan itu bisa menyampaikan sesuatu tuh apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu, apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu kayak gitu ya, atau ingin katakan ke kamu gitu ya. Siapapun ini ya, seseorang yang kamu pikirkan ya. Kalau nggak cocok dengan energinya berarti bukan untuk kamu ya. Aries ya, apa sih yang ingin dia katakan atau sampaikan ke kamu? Aku menyembunyikan sorry. What are I from you? Really, I am from you. Aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu. Dia menyembunyikan siapa dirinya dari kamu. Dia ingin mengakui. Dia ingin mengakui ya. Dia ingin mengakui ini. Dia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya dari kamu. Jadi yang kamu lihat itu bukan dia yang sesungguhnya. Ya, jadi orang ini pakai topeng lah. Bisa dibilang kayak gitu. Pakai topeng di sini. Contohnya nih gini, mungkin dia terlihat baik-baik aja ya, tapi sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Di hadapan kamu mungkin dia terlihat apa ya? Terlihat kayak seolah-olah dia itu happy gitu ya, bisa tertawa-tawa, bercanda-canda dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin adalah kayak hatinya tuh sebenarnya nggak sebahagia itu, dan bisa seperti itu juga. Tapi ada beberapa memang ini nggak jadi dirinya sendiri ya. Dia itu kayak melakukan sesuatu itu beda dari dia yang sebenarnya gitu. Gimana ya caranya? Gimana ya cara ungkapinnya? Yang jelas di sini pokoknya dia itu menyembunyikan siapa dia sebenarnya dari kamu gitu. Jadi ketika dia bersama kamu itu yang kamu lihat itu bukan dia yang sesungguhnya gitu loh. Ada sisi dia yang dia tutupin dari kamu gitu. Yang dia itu kayak nggak bener-bener full gitu loh di hadapan kamu gitu. Jadi bisa bilang kayak bisa pura-pura, pakai topeng dan istilahnya tuh kayak gitu. Ya. Kemudian di sini aku merasakanmu meskipun kita terpisah ya. Di sini aku melihat ada jarak, mungkin kalian beda kota, pulau atau negara ya. Dan juga untuk beberapa orang memang mungkin kamu sudah berpisah dengan dia, tapi dia masih bisa merasakan energimu ya. Jadi walaupun kamu mungkin sudah berpisah bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau bahkan bertahun-tahun, tapi di sini dia masih bisa merasakan energi kamu. Kayak seolah-olah tuh baru kemarin gitu loh. Ya, padahal kamu berpisah bertahun-tahun nih, tapi kayak kamu tuh baru kemarin, atau bahkan di sini secara energi tuh kayak kalian tuh masih bersama gitu loh, kayak seolah tuh dia masih bersama dengan kamu gitu ya. Aku pernah dengar kata-kata mantan adalah hantu. Iya kan, dia kayak hantu yang selalu menghantui, mengikuti kemanapun pergi. Nah, ini
Ini yang dirasakannya tuh ini seperti ini. Lucu kan? Yang dia rasakan tuh seperti ini. Jadi kayak walaupun sudah menjadi mantan, sudah berpisah udah cukup lama gitu ya, tapi kayak masih energinya masih kerasa gitu loh. Kemudian di sini iya kan, I can't stop thinking about you ya. Jadi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Nah, ya kan? Menghantui terus ya, bahkan setiap malam mau tidur tuh dia kepikiran kamu. Bahkan ini setiap saat ya, mungkin bahkan di saat-saat dia mungkin menyibukkan diri dalam pekerjaan dia ya. Itu tuh dia ingat kamu gitu. Ya, terlebih lagi di saat dia kosong ya. Bukan kosong ya, kayak ibaratnya tuh dia nggak melakukan apapun ya. Especially di saat dia mau tidur atau di saat dia bangun tidur gitu. Itu biasanya tuh paling rentan tuh di saat itu, di saat-saat seperti itu. Orang akan teringat sesuatu tuh biasanya gitu ya, akan kebayang itu di saat dia mau tidur atau di saat bangun tidur gitu. Apalagi kalau ini memiliki koneksi yang deep banget ya. Koneksi yang deep ini bukan hanya tentang cinta mencintai ya, tapi kayak pernah bersama lama ya, pernah menikmati hari-hari momen bersama lama berdua gitu ya. Tapi ini punya kedekatan emosional, bukan orang yang bisa dibilang kayak bukan orang yang cuman suka-suka doang ya, menjalin hubungan, enggak gitu ya. Tapi benar-benar memiliki kedekatan emosional gitu. Jadi bisa dibilang hubungannya tuh deep gitu loh. Nah, orang yang pernah menjalin hubungan yang deep gitu ya, itu tidak mudah gitu, tidak mudah untuk bisa lupa gitu ya. Bahkan bertahun-tahun lamanya itu kadang-kadang tuh masih sering keingat ya atau kepikiran, especially di saat mau tidur atau bangun tidur gitu ya. Tapi itu kayak semacam sekilas gitu loh, sekilas kayak otak ini ngasih sinyal ya atau kayak respon gitu, bukan agar ingat ya, tapi kayak mungkin memang ada sesuatu yang ingin diingat gitu. Ya, dan sesuatu itu juga sesuatu banget gitu loh. Ada makna tersendiri gitu loh di dalam hidup seseorang itu gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya tadi aku bilang ada kedekatan emosional yang deep gitu loh. Ya. Nah, sesuatunya itu kan itu sesuatu banget gitu, karena dia tidak pernah merasakan kedekatan emosional dengan siapapun gitu ya. Jadi seseorang ketika memiliki kedekatan emosional dengan seseorang tertentu gitu ya, nah ini yang dia itu tidak akan mudah untuk melupakan gitu ya. Ini juga ada dua versi ya, dua macam. Mungkin akan menimbulkan rasa sedih gitu, karena ya mungkin cuman bisa diingat doang gitu ya, tapi nggak bisa diulang kembali. Yang kedua memang mungkin akan menimbulkan kesedihan, tapi kesedihan itu bisa dilupakan gitu aja ya. Tapi ibarat layar handphone itu kamu bisa skip gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi ada bagian yang memang tidak bisa di skip gitu. Dan itu kayak menimbulkan rasa yang sedih, tapi sedihnya itu ada rasa sakit gitu. Nah ini biasanya belum selesai, koneksinya itu belum selesai ya, kayak mungkin hubungannya menggantung, mungkin marahan tapi belum menyelesaikan hal itu. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Makanya di sini ada I can't stop thinking about you gitu. Nah ini biasanya kalau yang ini, konteks ini, aku rasa mungkin kamu ada problem dengan orang ini. Dia ingin bicara sama kamu, ingin kontak kamu, tapi nggak bisa, kamunya juga nggak mau gitu. Mungkin masih ada ego, ada gengsi di antara kalian berdua, nggak ada yang mau memulai, nggak ada yang mau effort ya gitu istilahnya ya. Jadi kayak ada sesuatu yang belum selesai, harus diselesaikan gitu. Nah ini yang justru akan menimbulkan nggak hanya cuman sedih ya, tapi juga rasa sakit gitu. Beda dengan yang aku bilang di awal tadi. Kalau yang di awal tadi itu bisa di skip gitu, karena ya itu mungkin cuman bayangan masa lalu gitu ya. Karena kamu rindu mungkin di masa itu, bukan rindu sama orangnya, tapi rindu di momen itu gitu. Karena mungkin di momen saat ini kamu belum bisa merasakan hal yang seperti itu gitu loh, menemukan atau merasakan hal yang seperti itu di waktu itu, di saat itu kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini.
kamu berbicara padaku melalui musik. Nah, ini dia tahu nih, dia sering stalking kamu nih melalui sosial media ya. Atau mungkin memang kamu dengan dia itu kayak contoh nih ya, kamu punya Facebook atau TikTok ataupun Instagram yang masih berteman dengan dia ya. Kalaupun kalian nggak berteman di Facebook, TikTok atau Instagram apapun itu di sini, mungkin dia masih mantau kamu gitu. Atau mungkin kalau dulunya dia pernah kamu blok nih, mungkin dia bikin akun baru fake gitu ya, yang tidak menunjukkan kalau itu dirinya ya, tapi menunjukkan orang lain gitu ya, bisa seperti itu. Yang jelas di sini dia tahu kamu berbicara dia melalui musik gitu ya. Mungkin kamu sering posting kayak kata-kata gitu ya, entah ini pokoknya yang ada kaitannya dengan kata-kata ungkapan hati ya, seperti quotes kayak gitu ya, ataupun semacam saja puisi apapun itu ya, yang bentuknya itu atau bisa lagu juga bisa gitu ya, tapi lagu itu bukan cuma nyanyi doang ya, tapi kayak kalau di TikTok itu kan ada ya, atau Instagram itu kan ada apa istilahnya, terlebih lagi di TikTok gitu ya, itu kan ada semacam bait-baitnya kayak gitu ya, atau kayak kata-katanya. Nah itu seperti itu, dan itu dia tahu gitu loh, dia tahu kalau oke, kayaknya ini untuk aku deh gitu loh, ini kayaknya ditujukan untuk aku gitu, seperti itu. Jadi dia tahu di sini kamu itu memposting itu kata-katanya itu kamu tujukan untuk dia, itu dia tahu gitu loh. Itu yang kamu rasakan gitu, kayak ibaratnya tuh mewakili perasaan kamu, ingin kamu ungkapkan kayak gitu loh, tapi kamu nggak bisa mengungkapkan sama dia, jadi kamu posting di situ. Mungkin untuk beberapa di antara kamu memang kamu sengaja agar dia bisa melihat dan membaca gitu, agar tahu perasaan kamu yang sesungguhnya gitu ya, karena kamu nggak bisa nih ngomong secara langsung dengan dia gitu loh, karena situasinya kalian lagi bertengkar gitu ya, kamu nggak mau ngomong dulu, nggak mau mencoba untuk kontak dia dulu, atau mungkin bahkan situasinya kalian sudah berpisah gitu ya. Jadi kamu tuh cuman bisa menyampaikan sesuatu atau apa yang kamu rasakan itu melalui tulisan atau lagu gitu istilahnya. Pokoknya yang mewakili itu perasaan kamu gitu loh istilahnya ya. Karena memang ini sengaja kamu lakukan ya, dan memang kamu tunjukkan untuk dia. Nah, semesta ini ngasih, ibaratnya semesta itu sebagai pos ya, sebagai sebagai tukang pos ya, atau penyampai pesan gitu ya. Nah, ibaratnya tuh semesta itu jalannya ya, itu memang nyampe ke dia gitu loh. Biasanya kalau memang kamu kuat ya, afirmasi kamu kuat, itu akan nyampe gitu. Tidak ada yang tidak mungkin gitu, karena yaitu jalannya adalah semesta. Nah semesta itu kan bebas luas ya, ibarat kayak sinyal HP itu kan dia nggak akan bisa putus gitu ya, tanpa batas gitu kan. Nggak ada ibaratnya, nggak ada nendang tembok gitu, nggak ada batasan kan, nggak. Jadi dia nyampe gitu, seperti itu. Apalagi ini hati ya, hati, dari hati ke hati gitu kan. Nah makanya dia tahu nih kamu itu lagi bicara sama dia melalui musik gitu. Oke, ini bukan ini bukan berprasangka ya, bukan, tapi ini nyambung. Ini yang namanya connect, atau yang namanya betul, nyambung, connect gitu loh, terconnect. Jadi apa yang kamu pikirkan, jadi apa yang ingin kamu sampaikan itu benar-benar tersampai gitu loh, walaupun cara kamu seperti itu gitu. Oke. Nah dia tahu ini, dia tahu dia tahu perasaan kamu, makanya dia juga stres di sini. Oh ternyata kamu sesakit itu ya, kayak gitu istilahnya. Terus dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, mungkin dia ingin kontak kamu tapi kamu udah ngeblok dia gitu ya, kamu udah hapus semua akun ya, akun dia kayak gitu, kayak seolah-olah tuh nggak mau lagi sama dia gitu. Padahal di sini mungkin kamu lagi marah aja gitu, lagi kesel aja, masih dalam posisi itu gitu loh, belum bisa memaafkan dia, mungkin kayak gitu.
Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Oke, dia tahu apa yang dia lakukan ya. Untuk beberapa orang nih, aku ngeliat dia sengaja kok melakukan itu. Ya, kalau misalkan kamu bilang dulu ya, ketika kalian bertengkar, berpisah, kemudian dia ngeblok kamu atau nggak komunikasi lagi dengan kamu, itu memang dia sengaja ya. Dia memang sengaja mendiamkan kamu, gitu. Di sini aku tahu persis apa yang aku lakukan ya. Dia tahu benar apa yang dia lakukan gitu. Jadi itu dia lakukannya tuh secara sadar gitu. Bahkan untuk beberapa orang, nggak semua. Ketika dia memilih memutuskan kamu, itu dia sudah berpikir, aku kayaknya harus mengakhiri hubungan ini deh gitu. Jadi dia melakukannya tuh secara sadar, bukan karena pengaruh dari temennya atau siapa gitu, enggak. Dia melakukannya memang atas kesadaran sendiri atau kemauan sendiri gitu. Kalau kamu bertanya tentang hal itu ya, misalkan apakah itu karena pengaruh orang sekitarnya ya begini-begini, enggak gitu. Itu atas kesadaran dia sendiri gitu di saat itu ya. Tapi ketika kalian benar-benar situasinya seperti ini, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Yang dia pikir saat itu dia mungkin akan bisa lupa sama kamu, atau sudah lama-lama nanti bisa oke gitu ya, nggak masalah. Atau mungkin dia berekspektasi bahwa kalau aku nggak misalkan ya, kalau kamu cuman cut off komunikasi gitu ya, mungkin dia berpikir kamu yang bakal balik lagi sama dia gitu ya. Ternyata enggak gitu ya, seperti itu. Jadi dia tuh kayak kalau misalkan mendiamkan kamu, atau misalkan ketika kamu cut off komunikasi, dia juga berhenti, dia juga nggak cari kamu, dia juga nggak hubungin kamu. Nah itu dia sengaja gitu, seperti itu. Oke, tapi lama-lama dia nggak bisa gitu. Dia stres, pikirin kamu terus, tapi mau ngubungin kamu nggak bisa gitu, karena dia ingat nih masa itu gitu loh ya. Dia tahu persis apa yang dia lakukan di sini gitu. Dia masih bisa merasakan energimu, masih bisa mungkin masih bisa mencium bau dari entah parfum kayak gitu ya, aroma tubuhmu, atau kamu pakai sampo apa, rambut kamu, atau kamu pakai sabun apa ya, lotion apa gitu ya. Oke. Ini dia masih bisa, walaupun kamu nggak ada di dekat dia ya, tapi kayak dia tuh kayak seolah-olah tuh masih bisa ya gitu, merasakan hal itu. Atau kayak ya itu seperti yang mau tadi, seolah-olah tuh kamu masih bersama dengan dia gitu, padahal kamu mungkin udah lama berjedanya kayak gitu. Kita lihat lagi di sini untuk zodiaknya. Kalau kamu berpikir dia sudah move on darimu, melupakan kamu, belum ya di sini. Bahkan di sini dia mikirin kamu terus. Dan aku juga merasakan, karena di sini kamu bicara pada dia melalui musik, jadi ini masih nyambung dua-duanya ya. Masih terkonek lah ya. Jadi kalau dia mikirin kamu terus, mungkin kamu juga mikirin dia di sini, ingat dia juga gitu loh. Kamu juga mungkin nggak bisa lupa sama dia, nggak mudah untuk move on gitu. Terlebih lagi kalau kamu di sini memang masih ada unfinished business ya, yang dimana hubungan kamu masih ngegantung, ini nggak ada kejelasan kayak putus atau enggak. Makanya tadi aku bilang mungkin kalian marahan, saling ngeblok, nggak komunikasi. Nah itu rasanya kayak gantung gitu loh. Apalagi pernah lama bersama ya, ada kedekatan emosional di sini. Itu bukan mudah ya untuk dilupakan gitu. Ada Aries, mungkin kamu bisa di-link dengan Aries ya, atau sama Aries di sini, Capricorn, atau ini energimu. Gemini, Taurus ya, ini untuk energi yang paling kenceng ya yang aku tarik, tapi nggak jadi patokan. Kemudian ada Aquarius, Aries, Capricorn, Gemini, Taurus, Aquarius. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.